Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Nggak memeriksa email di luar kantor, nggak masalah. Tempat kerja lama membuat kesalahan. Untuk kenyamanan, banyak karyawan akan menginstal aplikasi email populer di smartphone mereka dan memeriksa email kantor mereka di sana. Tidak pernah ada persyaratan, hanya membuatnya lebih mudah untuk tidak perlu mencari komputer untuk memeriksa email kami. Rupanya seseorang memutuskan untuk lembur setiap kali mereka menjawab email di luar jam kerja. Sepertinya atasan mereka membuatnya tampak seperti persyaratan untuk tersedia untuk mengerjakan proyek. Baik untuk mereka, akhirnya ditambahkan cukup tinggi untuk ditandai dalam sistem. Isyarat surat dengan kata-kata yang kuat dari atasan yang mengatakan dilarang menjawab email di luar jam kerja. Dan dengan memiliki email kantor di smartphone pribadi kami sekarang dapat ditemukan untuk tujuan hukum. Seperti semua yang kami miliki, gambar, pesan, dan lain-lain menjadi bukti. Isyarat ratusan karyawan segera menghapus aplikasi dari smartphone mereka. Tak lama setelah itu menjadi tampak betapa banyak bisnis yang diurus dengan cara ini. Jadi sekarang alih-alih email cepat dan masalah diperbaiki, supervisor harus menunggu sampai karyawan yang bersangkutan kembali bekerja. Pesan teks, tidak. Begitu orang mengetahui pekerjaan berbicara melalui teks juga membuat smartphone mereka menjadi bukti pesan yang secara misterius berhenti dijawab. Panggilan, hal yang sama. Tak lama setelah sebuah email penjelasan keluar yang mengatakan bahwa kesalahan itu seharusnya hanya ditunjukkan kepada supervisor orang itu. Dan ya, kami dapat membaca email di luar pekerjaan, tetapi kami tidak akan dibayar dan tolong jangan lembur untuk itu. Terlambat. Kekacauan telah terjadi. Selama 2 tahun berikutnya, yang aku tahu, setiap orang yang baru dipekerjakan diperingatkan oleh karyawan yang ada tentang hal ini. Cukup banyak orang yang menyimpan email sehingga tetap beredar. Dan sekarang aku tidak akan pernah mengizinkan aplikasi kerja di smartphone pribadiku. Cerita kedua. Cari tahu sendiri, kamu mendapatkannya, bos. Aku bekerja di retail. Aku sudah ada di sana selama kurang lebih 8 bulan. Sekitar 5 bulan, toko mendapat asisten manajer baru. Kami akan memanggilnya Cuk. Sekarang, Cuk umumnya pria yang baik selama kami tidak mengabaikan tugas. Dan biasanya menertawakan lelucon, membuat beberapa leluconnya sendiri, dan secara keseluruhan adalah pria yang baik. Waktu satu-satunya masalah yang aku miliki dengan dia adalah gaya manajemennya. Manajer lain di toko umumnya mencoba untuk mendorong, mengajar, dan mendemonstrasikan. Cak, sebaliknya, suka mengolok-ngolok, mempermalukan kita. Misalnya, manajer toko, jika dia melihat kami sedang berjuang, dia akan menunjukkan cara yang lebih cepat dan efisien dalam melakukan pekerjaan kami. Kemudian manajer toko membiarkan kami melakukannya dengan cara itu atau cara kami melakukannya. Kebanyakan orang berterima kasih atas bimbingan dan mengubah cara mereka melakukan pekerjaan. Cak, sementara itu, akan mengatakan hal-hal seperti, standar industri adalah stok X per menit. Mengapa kamu tidak melakukan itu? Atau, nenekku bisa melakukan pekerjaan ini lebih cepat darimu, dan dia sudah mati. Dia selalu tertawa setelah mengatakan apapun yang dia katakan. Dan sejujurnya aku pikir dia sedang menyindirnya dengan baik. Namun, siapapun yang melihat wajah kami ketika dia mengelola akan dapat mengatakan kalau kami tidak menghargainya. Bagaimanapun, ini semua adalah latar belakang. Sekarang masuk ke malicious compliance. Aku biasanya bekerja di luar mengumulkan kereta belanja. Namun, Cak meminta aku melakukan pembersihan di dalam setelah aku selesai mengisi troli. Sekarang, apa yang dia minta untuk aku bersihkan adalah sesuatu yang belum pernah aku bersihkan sebelumnya. Dan setelah hanya beberapa menit, aku tidak tahu cara membongkar item yang dimaksud untuk membersihkannya. Jadi, aku berjalan kembali ke Cak dan memintanya untuk menunjukkan kepadaku bagaimana aku harus membongkar unit, karena aku tidak ingin merusaknya karena ketidaktahuan. Saat itulah dia mengucapkan salah satu kalimat ikoniknya, "Berpura-puralah aku kecelakaan, dan cari tahu sendiri." Ini adalah kalimat yang biasanya dia gunakan ketika dia sedang sibuk berbicara dengan orang lain. Dia tidak berbicara dengan siapapun pada saat itu. Dia sedang berjalan di suatu tempat. Dia tidak sedang menelpon, dia tidak memindahkan produk, dia hanya dalam perjalanan ke suatu tempat. Dan unit yang seharusnya aku bersihkan hanya berjarak 10 kaki di tikungan. Mungkin dia membutuhkan waktu 30-45 detik untuk berjalan dan menunjukkan prosedur yang tepat. Tetapi dia tidak punya waktu untuk alasan apapun. Ya, dia mengatakan kepadaku untuk mencari tahu sendiri. Jadi, aku lakukan. Aku berjalan ke ruang belakang, menemukan telepon di dinding, dan menekan tombol untuk sistem PA toko. Akankah seseorang karyawan senior atau manajer yang tidak menjawab pertanyaan karyawan junior yang tulus dengan meniru suara Cak, berpura-pura aku kecelakaan dan mencari tahu sendiri?
Tolong laporkan ke Departemen Daging untuk bantuan karyawan junior. Terima kasih. Aku berjalan keluar ke ruang belakang, dan Jack hanya menatapku. Dia tidak terlihat marah atau kecewa, atau bahkan kesal. Dia hanya terkejut. Saat aku berjalan melewatinya, aku berkata, "Sudah paham, bos. Terima kasih." Pada akhirnya aku mendapat peringatan lisan untuk menggunakan sistem PA yang sembrono, tetapi itu sangat berharga hanya untuk mendapatkan satu darinya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.